Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia menyadari misinya untuk merebut kemenangan masih akan sangat sulit sampai seri berikutnya di sirkuit favorit Marc Marquez. Kemenangan Marquez di MotoGP Thailand 2025 telah menghadirkan ancaman besar pada Francisco Bagnaia, di mana Pecco harus puas 2 kali diasapi Marquez dalam sesi sprint dan balapan utama dengan mengecap podium 3. Murid Valentino Rossi itu memang terlihat sangat kesulitan sepanjang akhir pekan lalu sejak latihan bebas, bahkan pembalap berpaspor Italia yang akrab disapa Pecco Bagnaia tersebut harus merangkak lebih dulu dari babak kualifikasi 1. Pernyataan dari Francisco Bagnaia mengungkapkan penyesalan dirinya yang gagal tampil menggigit di seri perdana. Terlebih dia harus kalah dari rekan setim barunya Marquez yang notabene baru debut resmi di tim pabrikan si merah Borgo Panigale. Bahkan menurut Francisco Bagnaia kemenangan Marc Marquez itu telah berdampak pada banyak hal terutama dari sisi psikologis, di mana Pecco Bagnaia merasa bahwa sang juara dunia 8 kali tersebut telah unggul dalam 2 aspek. Aspek pertama jelas soal teknis di mana Marc Marquez dinilai telah memiliki chemistry dengan Ducati Desmosedici GP25 dengan sangat bagus, sedangkan aspek kedua adalah The Baby Alien memiliki keunggulan dari sisi psikologis. Marc Marquez menyapu bersih seri perdana mulai dari pole position menang sprint dan menang balapan utama. Ia kini bertengger di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 37 poin alias menjadi penantang utama perebutan gelar juara dunia musim ini. Sementara tugas Bagnaia kian tak mudah, selain karena dia masih harus berusaha membaca data telemetri milik Marc Marquez untuk dijadikan acuan demi menganalisis kekurangannya, seri selanjutnya juga jauh lebih menguntungkan untuk Marquez. Berikutnya balapan di GP Argentina dan GP Amerika 2025 yang Marquez sangat familiar dengan sirkuit-sirkuit di 2 seri itu. Di Argentina dia pernah menang 3 kali sedangkan di Amerika dia bahkan sudah menang 7 kali dengan 6 diantaranya diraih secara beruntun. Julukan Raja Kota pun menjadi salah satu julukan terkenal untuk Marquez, maka tak ayal jika Francisco Bagnaia kini berusaha untuk bisa mengubah pola pikir dan cara pendekatannya, di mana Pecco yang biasanya kalem dan tenang ingin menerapkan hal yang lebih berani. Sementara untuk persaingan 2 seri di benua Amerika diprediksi masih akan didominasi oleh Marc Marquez, sebab sang juara dunia MotoGP musim 2024 yaitu Jorge Martin dari Aprilia Racing sejauh ini juga masih akan absen sampai di seri Argentina. Sama sekali tidak ada yang berhasil sepanjang hari, sejujurnya saya keburiram bukan untuk finish di podium ketiga, jadi untuk kedepannya saya mungkin harus beralih ke mode manajemen resiko, kata Francisco Bagnaia merujuk hasil balapan, sebagaimana dikutip dari Pedok GP. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo gagal bersinar di MotoGP Thailand 2025, padahal banyak yang sudah berekspektasi tinggi terhadap dirinya usai tampil menjanjikan di sepanjang tes pramusim. Kendati demikian nyatanya Fabio Quartararo justru melempem di seri perdana MotoGP 2025 tersebut. Menurut Quartararo ada masalah terhadap tekanan ban sehingga membuat dirinya cukup kesulitan di sepanjang balapan. Di mana Fabio Quartararo sendiri menyelesaikan balapan dengan hasil buruk di MotoGP Thailand 2025 tersebut. Pembalap asal Prancis itu finish urutan ke-15 di sirkuit Buriram Thailand pada Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025 lalu. Padahal El Diablo julukan dari Fabio Quartararo tampil cukup baik pada sesi kualifikasi. Namun demikian Fabio Quartararo mengatakan bahwa masalah tekanan ban sangat mengganggu dirinya saat balapan utama MotoGP Thailand 2025 berlangsung. Akibat masalah itu Fabio Quartararo mengalami kesulitan untuk mengejar ketertinggalan dari para pesaingnya, bahkan suara dunia MotoGP musim 2021 tersebut hanya bisa pasrah dirinya tertinggal dan menyelesaikan balapan MotoGP Thailand di posisi ke-15. Untuk berikutnya Fabio Quartararo dan pembalap lainnya akan bersaing di seri kedua yaitu MotoGP Argentina 2025,
di mana balapan itu sendiri akan digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo Argentina pada 14–17 Maret tahun 2025 mendatang. Tekanan ban depan terlalu tinggi sehingga saya tidak bisa memacu, bahkan sejak pertengahan balapan saya tidak bisa berkendara dengan normal. Saya mengalami banyak masalah dengan ban ini sejak awal akhir pekan. Ini adalah masalah yang sudah terjadi sejak uji coba dan saya tidak bisa menemukan kecepatan atau cengkeraman. Saya tidak bisa mengerem motor dan di bagian belakang kondisinya bahkan lebih buruk. Jadi saya kehilangan banyak posisi dan sayangnya saya tidak mampu melakukan balapan yang hebat dan kecepatan yang hebat karena itu cukup sulit. Di Argentina akan sulit bagi kami di mana segala sesuatu dengan daya cengkeram rendah saat ini cukup rumit, tetapi mari kita lihat juga dengan ban yang berbeda, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dikutip dari Motorsport. Ai Ogura layak disebut rookie terbaik saat ini karena mampu paling bersinar di antara para pembalap debutan lainnya, seperti Fermin Aldeguer Gresini Racing dan Somkiat Chantra LCR Honda. Tak hanya bersinar, Ogura bahkan mampu membuat panik Bagnaia. Pasalnya selama tampil di sprint race dan balapan utama MotoGP Thailand 2025, Ogura mampu memberikan tekanan kepada pembalap Ducati Lenovo tersebut. MotoGP Thailand merupakan seri pembuka musim ini dan balapan itu berlangsung di sirkuit Buriram. Sebagai rider debutan, Ogura mampu mengalahkan para seniornya di sprint race MotoGP Thailand. Rider tim satelit Aprilia tersebut sukses finish di posisi keempat. Lalu pada balapan utama, Ai Ogura mampu finish kelima. Pencapaian apik dari sprint race dan balapan utama GP Thailand itu pun membuat rider asal Jepang tersebut kini bertengger di peringkat kelima pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2025. Dalam penampilan apiknya itu, Ogura sempat membuat Bagnaia panik lantaran beberapa kali dirinya nyaris melewati Pecco. Seperti di sprint race, Ogura yang finish keempat hanya tertinggal sepersekian detik dari Bagnaia. Kejadian yang nyaris sama pun tercipta di balapan utama. Ogura sempat menyalip Bagnaia untuk merebut posisi ketiga meski momen itu hanya berlangsung sebentar karena dia kembali disalip Bagnaia. Ogura senang bisa berada di belakang Bagnaia sebab ia bisa belajar banyak walau memang motor yang mereka kendarai berbeda. Saya tidak sangka mereka pembalap Ducati bisa mengerem dengan begitu keras. Berada di belakang Pecco Bagnaia selama beberapa lap rasanya sangat bagus, kata Ai Ogura, sebagaimana dikutip dari Pedok GP.